Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Yang saya hormati Pak Kepala Kantor dan Agama Bapak Mustaqim dan seluruh rekan-rekan sekalian, kesempatan pengajian kita belajar bersama-sama siang hari ini, mari kita niati bersama ingin tabarruk barokah Al-Quran karena kebetulan bersamaan dengan sekitar nuzulul Quran. Dalam hal ini mari kita sama-sama belajar berpikir. Di Al-Quran itu akhirnya surah Al-Hasyr itu ada ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau diteruskan itu sampai ulama-ulama ahlul hikmah jika diteruskan kepada wajil kalam besar nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun sampai wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul aziz jabbar takabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahu khaliqul bari musayyir asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini bahkan di ijazatul am oleh para kiai kita kalau dibaca 41 kali itu khasiatnya menurut beliau itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Insya Allah kalau ini dipraktekkan nanti dalam waktu 1 bulan lebih pun pasang pelakat buka terapi. Kemudian ayat ini saya belajar ada 2 makna yang analisanya beda. Yang pertama, kalau kita lihat di tafsir Baidawi, ayat ini dimaknai nyindir manusia karena artinya lau anzalna qolamono ingsun nurunake hadzal qur'ana ing iki Qur'an ala jabalin ing atase gunung. Andaikan aku turunkan Quran ini terhadap gunung dari Allah, la ra'aitahu yektine ningali siramu ing jabal, pastilah kamu melihat gunung itu khasyian. Khasyian itu tunduk, patuh, mutasoddian iki terpecah-pecah, hancur min khasyatillah saking wedine marang Gusti. Andaikan Quran itu diturunkan ke gunung, pastilah akan kita lihat gunung itu tunduk hancur karena takut kepada Allah. Niki di tafsir Baidawi dimaknai lah gunung saja bisa hancur, menungso di Quran kok guyu-guyu. Ini menurut tafsir Baidawi. Kita merasa malu pada saat kita diberi hafalan Quran, apakah 30 juz, apakah 1 juz, apa juz-juzan. Ini kita menjadi malu, kenapa kita ini kok tidak bisa khusyuk dan tunduk seperti gunung. Itu analisanya tafsir Baidawi. Terus saya lihat-lihat di tafsir yang lain, termasuk yang ditulis oleh Yai Asmuni Kediri, ada judul Fadhailul Quran. Ini mengambil makna beda.
maknanya dari tingkatan yang lain. Justru maknanya begini. Fa aina quwwatul qulub min quwwatil jibal. Kuat mana jantung manusia, hati manusia itu dengan gunung. Pasti jawabnya lebih kuat gunung. Karena bentuknya adalah batu dan kokoh. Berapa kuatnya jantung ini? Tetapi walakin Allah Ta'ala razzaqa ibadahu minal quwwati ala hamlihi masya. Tetapi jantung yang lemah ini, hati manusia yang lemah, dititipi Quran oleh Allah justru kuat. Justru kuat, tidak hancur. Justru jantung ini kuat. Itu karena apa? Karena oleh Allah diberi rizki ayyarzuqahum fadlan minhu wa rahmah. Karena manusia itu diberi kekuatan oleh Allah sebagai fadl dan rahmatnya. Nah makanya alhamdulillah ya, kita tentu punya kemampuan yang tidak sama lah. Yang hadir ini ada mungkin yang hafal 30, ada yang Yasin Waqiah, ada yang hafal ya sini pakai terawih ya. Itu. Tetapi alhamdulillah kita ini diberi kekuatan oleh Allah SWT. Nyandang Al-Quran ini kita diberi kekuatan. Tapi menurut Imam Tafsir Baidawi kita harus malu juga kenapa diberi Quran kita tidak mampu untuk merenungkan dengan khusyuk dan seksama. Ya saya khusus saja kepada rekan-rekan. Kalau penjenengan rekan-rekan kemenak kalau tak harus mesti tadabbur, mesti angan-angan. Paling ya kesel gak harusan bisa. Kesel gak harus. Kalau di kampung kan ironi kadang-kadang tak harus itu dengan makannya bareng dari biji. Ini mungkin yang oleh penyanyi pun Tafsir Baidawi di sini. Tapi baiklah, itu merupakan suatu hal yang harus kita syukuri karena kita diberi fadl dari Allah. Kemudian di sini dibagi-bagi, mari ini kita seriusi barangkali dapat barokahnya Quran. Begini, di kitab ini dituliskan, bahkan menampilkan hadits qudsi ini sempat ngawur dan ya tadi ini kulo cocok-cocoknya neng kitab Tibyan kulo atau sih terus neng syarah Imam At-Tirmidzi kulo tinggali ternyata redaksinya tidak sama. Begini, ada hadis kalau Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya itu beliau menampilkan syaratnya sama-sama Sa'id Al-Khudri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbuka wa ta'ala. Niki kalau yang di Sunan At-Tirmidzi ini hadisnya begini. Man syaghalahu qiraatul Qur'an. Nah, an mas'alati. A'taituhu afdhala ma u'tisa ini. Kalau di At-Tibyan, kalau dengan Imam Nawawi, itu hadisnya man sagharahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati. Itu begitu. Kemudian dalam redaksi yang lain itu ada yang man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisa. Bahkan ada hadis lain man qara'al Qur'an wastaghala bihi anid du'a aqahullah afdhala su'alin sa'alahu ahadun min khalqi. Ini kalau kepingin agak serius di merenung ini. Kalau kita lihat beberapa hadis niku maknanya insya Allah mirip. Maka saat melihat di televisi di TV 9 itu di Jawa Tengah ada peringatan Quran. Saya dulu sebelum baca itu di Iskak. Loh hadisnya kok ngaten, kok yang ditulis di backgroundnya ulama Jawa Tengah man saghalahul Quran, ngaten terus wa dzikri an mas'alati.
Padahal kalau maca niku ning tibyan niku man sawalahul Quran wa dzikri an mas'alat. Yang ditulis di sana man sawalahul Quran an dzikri wa mas'alat. Ternyata panjen kau oleh cepet protes nih kau. Saya sih maca-maca padha sana dhewe. Ternyata sama benar. Tapi intinya begini. Man syaghalahu man sapane wong sagala kang nyibukno marang man apa Al-Qur'an. Itu mestinya ini yang harus kita laksanakan selaku pengemban amanah agama. Jadi awake dhewe ini pancen kudu sibuk datang Al-Qur'an. Jadi waktu itu disibukkan oleh Al-Qur'an. Nah, ya dalam arti bisa nyibuk urusan masalah administrasinya atau perizinannya atau macam-macam. Pokoknya ta'alluqnya itu kepada Al-Quran. Ya sesuai kapasitas kita. Barangkali kalau penjenengan barangkali memberi jalan izin operasional TPG misalnya atau dinia atau macam-macam atau bisa kontribusi yang lain. Nah niatnya harus begitu. Niatnya lamilai kok Pak, aku gak harus soalnya aku ngurusi. Tak bikin kisah memang. Itu pun kalau kita diniati untuk itu saya kira sama. Tapi yang di kampung murid-murid ikut yang qiraatul Quran. Lalu di hadis qudsi terus an niku dimaknai ando saking. Ando saking mah kalau bahasa Indonesia ini ngantos mboten kok berdungo. Jadi mboten kok berdungo. Jadi memang kira-kira yang ideal kalau di penjenengan yang memang sudah sibuk tadi, kalau tidak harus yang ngurusi segalanya diniati lillahi ta'ala murid-murid agama. Niku kita sing saya pancen mboten usah ndonga nggih. Mboten usah ndonga sugih, mboten usah ndonga lancar, mboten usah ndonga keparingan segala fasilitas, mboten usah. Karena apa? Allah kalau janji a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'i. A'taitu bakal paring ingsun Allahu ing man syaghalahu tadi. Diberi apa? Afdholama ing luweh afdhole perkawis ukti kang wis paring yang sudah akan saya berikan as-sa'ilina terhadap orang yang tunggu. Jadi keterangan bebasnya begini. Kalau orang kampung minta sugih, wong kemenak mboten usah nyuwun sugih. Pokok ngurusi Quran agama sing temenan mesti dikeluhi sugih tinimbang sing donga sugih. Tapi mboten usah terus malaikat gak usah njaluk sampeyan. Dijamin selalu lagi sugih kabeh. Nggih, insyaallah sugih kabeh. Mboten usah lah dhewe terus mikir terus. Tapi lek utang koperasi udah iso. Ini kitanya kan begitu. Banyak sekali keterangan. Jadi jenengan yakini mawon. Kalau tak belajar yakin ngurusi agama, makanya saya memohon mohon maaf kalau berkenan. Kalau teman-teman barangkali mengkampanyekan bareng-bareng kepada para dai, para penceramah itu jangan sampai kita ini guyon-guyon ceramah ini golek saku. Ini harus kita jaga. Belum kita asik. Kawan lek mau balik ini gue sanes wong komentar. Kan ini pengemban. Jadi asal kita itu sudah ngurusi Quran, ngurusi agama, niatnya tulus. Adapun prosedur monggo, adapun gaji Tuhan. Tapi niat itu benar-benar tulus. Itu janjinya Allah akan saya beri lebih afdal daripada yang diminta oleh orang yang selalu minta dan selalu berdoa. Nanti di kampung guyon-guyon, nanti itu mau berlaku sembahyang. Kalau kadang mau perlu ini sembahyang nih.
Kulo mboten nyuwun bojo ayu, bojo kulo kok mboten ayu tenan. Kalau mikir di protes ngaten mikir. Iya. Tapi nggak mungkin hadis qudsi salah. Afdol itu kan belum tentu kan. Afdol itu mungkin masuk ke pati ayu tapi nerima. Ya mesti ayu kan. Kecelakaan. Tapi kalau yakin, monggo kita sih yakin ini kan bahasa contoh. Tetapi pasti diberi yang terbaik asal kita itu mengurusi agama secara betul-betul khalisan mukhlisan lillahi ta'ala. Kata nih, terus dari sekian redaksi ini seperti jadi ini satu poin dalam nuzul Quran. Kalau kepingin melepokne ilmu ini tetap mana kulo secara pribadi uji aja teman-teman penjaringan. Mari kita yakini asal ngurusi Quran, ngurusi agama, dan kemudian kita sibuk di dalamnya itu dalam segala urusan dan bagian, pasti Allah nanti akan menjamin seluruh kebutuhan kita semuanya. Ini yang pertama. Jadi satu poin mari kita masukkan. Kemudian yang kedua, saya pelajari dari beliau menulis ini. Yang kedua begini, ternyata Al-Quran itu kalau benar-benar kita seriusi, bahkan mampu menghafal. Makanya begini, kalau kita sing sabun tua-tua ngeten iki berpikirnya kita balik. Lek saged panjen kita niki kedah gadah keluarga sing apal Quran. Keluarga. Ya keluarga itu bisa adik, bisa putra, iso iso nopo kadang-kadang ya diusuli. Bojo kula mboten apal, Pak. Mun pados sing apal ngeten. Ini logis juga. Ternyata dari sanad yang panjang ini wonten hadis kok ngeten. Iki ngeten pada saat ada keterangan begini kalau mboten tergesa-gesa kalau banding-banding ini kalau padosi di kitab yang lain ada. Man qara'a al-Qur'ana wa talahu wa hafadhahu adkhalahu Allahu al-jannah wa syafa'ahu fi asatin min ahli baitihi kullun qad wajabat lahunna. Barang siapa yang membaca Quran, menghafalkannya, berarti nggih maca Quran saapale. Niki Gusti Allah pasti nglebokno swarga hufat ini. Nggih. Lajeng niki nggih derek pertimbangan Bapak Ibu derek matur. Kula niki guru bahasa Indonesia. Tapi menawi sampun melajari kamus terakhir yang di KBI kan niku nggih rada susah. Soalnya saat ini hafid niku, hafidot, niku yang diakui oleh kamus KBBI niku hafiz. Itu bahkan sudah dimasukkan ke kamus besar yang terbaru. Bukan hafid, tapi hafiz. Lagi repot apa itu ini? Kalau nggak guru umum, tapi kalau ta'alluq, kalau tanggung, nanti niki nggih iskal niku. Jumat saniki sing dibakukan Jumat. Bukan Jumat tapi Jumat. Jumat berkumpul, Jumat nek gak salah atos. Sholat itu yang diakui sekarang salah. Jadi kalau salat itu ya. Ayo. Niki mikir kula ini angen-angen. Kita kampanye saja, walaupun tulisannya begitu ya kita kampanyekan tahfidz, hafidho. Nah, bukan hafiz, hafizso. Hafiz, hafizso.
keluar dari ilmu ini. Memang sejak zaman pulau kuliah Rumi di bahasa itu memang sudah terjadi perjuangan berat. Di Malang ini rumiyin wonten guru kula namanya Pak Profesor Samsuri. Niku nulis analisis bahasa. Niku pernah mengusulkan agar Arab ini bisa diterjemah ke Latin jadi pas. Ini diusulkan satu bunyi satu huruf. Karena nggak cocok alif ba ta sa dengan a b c d itu tidak lengkap. Nah, pada saat kita menentukan bot, itu sudah bingung. Nah, makanya Ramadan, bot ditulis DL Ramadan. Celakanya saat Pak Ode pidato disambut teman-teman, penguruslah delur-delur. Itu pernah diusulkan antara ta, sin, shin. Nah, MTS itu sebenarnya sanawiyah itu mestinya satu. Nah, jadi MTS karena madrasah sanawiyah. Tapi akhirnya saat di konsorsium dunia, dosen kula itu kalah. Karena apa? Dunia belum mengakui untuk menentukan mesin cetak, itu untuk shot itu apa? Ya ampun, kalau begitu berarti perjuangan konsensus saja. Tapi kita rupanya sekarang agak kalah. Saat ada hafid, maka yang dipasarkan hafiz. Sholat, salat, dan yang lain-lain. Kembali ke pengajian kita. Pada saat ada keluarga kita yang hafal Quran, maka para hafidh-hafidhah itu Allah memasukkannya ke surga. Tapi ada kalimat terusannya, wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitih. Kalau tinggal ning kamus niku kalau sikutnya pakai itu artinya nerimo syafaate Allah iman. Artinya orang itu diberi hak nyafaati keluargane jumlah sedoso kulun yang masing-masing dari 10 itu qad wajabat lahuna yang mestinya ahli neraka dipindah masuk surga. Di kitab lain kalau tinggal ini buatan sedoso tapi 40 keluarga. Niki kalau Pak Agili pun kepingin saged di antara kita sedaya niku lek saged nggih keluarga niku wonten sing hafal Quran. Kalau kita sudah tidak hafal, barangkali anak-anak kaiso mungkin mantu kaiso mungkin morotuwa. Oke, morotuwa. Ini kudu. Karena rasanya kurang lengkap kalau kita itu di samping gitu tugasnya dakwah kados kira lengkap kalau belum punya ahlul bait keluarga kita yang oleh Allah bisa ditakdir menghafal Al-Quran. Nah ini kan nilai yang kedua. Jadi yang pertama hikmah nuzul Quran yang kita ingin masukkan satu, pokok yang sibuk Quran pun boten usah nyuwun masalah fasilitas nopo-nopo mawon pasti oleh Allah akan ditolong. Yang kedua, kita harus berusaha untuk mempunyai keluarga yang bisa hafal Al-Quran. Itu barangkali nanti ada takdir sekaligus nih boleh barokah kali itu. Kali itu. Yang ketiga, para Rabu, hikmah yang harus kita cari di dalam Al-Quran itu yaitu ada keterangan maling. Ini terkenal sekali dalam hadis dari Ibnu Umar, ini terkenal sekali. Nah, ternyata Rasulullah itu menjamin pada saat manusia itu punya problem serius, misalnya sumpah. Nah,
Ya saya datanya namanya manusia lah, walaupun teman-teman kemenak insya Allah kita tahu sumpah. Insya Allah tahu sumpah. Nah ternyata sumpah itu dari tumpuan-tumpuan. Kalau di Quran itu ada kata balrona. Rona itu karena teyengnya, karena teyengnya, di karatnya hati. Nah Rasulullah dalam hadis yang masyhur, insya Allah jenengan sangat paham. Nah, inna hadhil qulub tasda'u niku ternyata maknanya sama dengan ron. Tapi mungkin kalau orang ahli bahasa Arab bisa membedakan karaten teyengen niku. Nah, itu hati kita bisa teyengen. Saya lihat di sarah yang disebut dengan tasda' niki karena akibat tumbuhan. Jadi maksiat sedikit, maksiat sedikit, maksiat sedikit. Setelah numpuk itu akhirnya hati menjadi tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh dosa-dosa kita. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana karatnya sebuah besi. Ingatan ini lepas sinau pas serius ingatan ini sempat mikir terus nyawang besi. Besi ini kadang-kadang suwe ini buatan karat. Tapi suwe kadang-kadang besi rong dino ini karat. Kenapa kok gampang karatan? Karena nggih kudanan. Kenapa kok gampang karatan? Karena tidak diberi pelindung. Tapi besi di tuku sampai beberapa bulan kan belum karatan. Karena apa? Diproteksi di sana. Ternyata hati nggih kira-kira samingan sing kula pikirnya. Hati nek bendino dijogo, tiga jamaah, tiga macam. Insyaallah boten karatan. Ini pada saat awake dhewe duwe hati nikah manten ini kok bening. Ketayangan manten. Ketayangan ini tasda. Nah, pada saat Rasulullah itu pidato begitu, maka kita insyaallah hafal di sini. Maka sahabat matur, ya Rasulullah, fama jalaluha. Ada yang mengatakan gila, wama jalaluha. Nah, kemudian bertanya sahabat ini, obatnya apa ya Rasul untuk menghilangkan karat-karat itu? Qala kanjeng Nabi dawuh tilawatul Quran, baca Quran. Nggih, kula termasuk orang yang kadang-kadang di kantor niku kali kanca-kanca gak pati disetujoni. Kula termasuk bolo-bolo kantor sing ora pati seneng maca Quran niku di-share juz 1 bagian iki, juz 2 bagian iki. Sehingga ngaten. Lek cara kula lek awake dhewe gak usah ngenteni ini. Karena kalau nuruti itu pasti nggih saja. Nek ngen kula niku malah seminggu ditarget sajus. Nggih. Seminggu sajus. Ngatane kula komentar kali kanca-kanca medal mawon apa? Yo wis tok wis. Karena apa nggih? Gak usah niku lek kanca-kanca awake dhewe ini mungkin dibendino wacanane Quran. Menang-menang Quran. Nggih. Boten sing bisik-bisik kira-kira. Kaya iya mah. Jadi iya tenan di Al-Quran. Jadi harus Quran. Nah untuk apa? Ngilangi tayang-tayang. Ya saya tidak tahu lah tekniknya bagaimana. Tapi yang jelas Quran itu harus dibaca. Paling tidak kalau kita paling tidak 1 hari 1 juz. Paling tidak 1 hari 1 juz. Bukan hal yang sulit. Nah, 1 hari 1 juz, saulan khatam. Di salah satu daerah di Malang Selatan, tiang kuno galune pondok. Niku masya Allah. Niku waktu niku sekarang sudah almarhum Allah mirah. Niki waktu itu sudah hatam ratusan kali. Padahal buatan apa? Buatan apa? Kita putih-putih mas Quran nganggur sing diwaca Quran. Ngapunten iki terlalu barangkali terlalu hal yang dapat lazim. Tapi itu bagus. Nih. Terus contoh yang kedua, niku di Kepanjen itu ada seseorang sepuh dulu, itu seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf kemudian karena ingin baca Quran oleh dulu
Pak Muhtadin pernah jadi muezzin. Oleh beliau itu dibelikan Quran yang ada tulisan Latinnya. Oleh beliau dibelikan. Kan termasuk saksi. Dibelikan Al-Quran yang bertuliskan ada Latinnya. Nah, yang saya kagumi itu kalau sudah 1 bulan mesti pergi ke Sanggrahan itu ngajak almarhum namanya Mbak Alim langsung ke Ketapang, ngajak Yesus Aidi Allahumma diajak ke warung selamatan cerita alhamdulillah Yai Quran kula pun hafal. Padahal macane iki Latin iso keliru barang aladine so aladine. Ya azim. Aladine Latin niku A L A D Z I N A M A N ulang enten. Niku lek dipleset no alladzina amanu iso muni alat zina. Lho ngantri iso sakulan hatam. Ya Allah. Nah, itu sing fase sing awake dhewe aja iso gak tau hatam Quran. Kalau hataman ya bolak. Nah, maka miturut kula pribadi kula dhewe nggih monggo teng jenengan napa niki penting agar Al-Qur'an ini kita baca setiap hari. Jadi hanya nggih. Napa maneh panjenengan diserai ceramah nuzulul Quran. Paling tidak berkonsekuensi untuk ini timung hari. Jadi satu kesibukan kita Quran dan ya agama, kita beragama. Kemudian di samping itu keluarga kita kalau bisa mungkin ada yang hafid. Kemudian yang ketiga kita baca setiap hari. Jadi kita baca setiap hari. Nah, insya Allah kalau kita bisa seperti itu lumayan saya. Kemudian ada yang lain, ini begini. Ada hadis juga yang ditulis oleh beliau para kiai ini begini. Rasulullah bersabda, ini sanadnya dari Hudzaifah dan hadisnya ini marfu. Tentu penjenengan ya sudah tahu lah dalam ilmu hadis marfu itu yang bagaimana, yang mursal yang bagaimana, mauquf yang bagaimana. Innal qauma la yab'atsullahu 'alaihim al-adab hatman maqdiyah. Nah, ini harus bentuk tradisi. Innal qauma setuhune kaum la yab'atsu dini mutus sapa Allah 'alaihim ngatasi kaum al-adab ing siksa hatman maqdiyah pasti. Jadi hatman niku pasti, maqdiyah niku mesti dihukumi ditentukan Allah. Jadi cara bahasa kita hatman maqdiyah kira laku wis takdire mesti ono ada. Setiap kaum pasti. Kemudian di tengah kaum yang telah mendapat jatah azab dari Allah itu fayaqulu sabiyyun min sibyanihim fil kitab alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada bocah, ada anak dari anak-anak mereka kaum itu, kemudian terhadap Al-Quran itu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari anak kecil. Dari anak kecil, yang tentu anak kecil kelebihannya tanpa dosa. Wa yasma'uhu Allahu ta'ala. Kemudian Allah berkenan untuk menerima bacaan Quran anak-anak. Fayarfa'u anhum bidzalikal adab arba'ina sana. Maka Allah akan menghilangkan adab dari kaum itu selama 40 tahun dari anak-anak yang ngaji. Nah, kalau kita mau mendalami itu monggo dipelajari ada faktor apa. Nah, saat ini TPG niki nggih wonten sing ngaji, arek ngaji kok adab niki terus dimawon. Nggih lek kula boten saged jawab ya bisa dimaknai apakah ini adab, apa ujian, apa macam-macam atau anak-anak kita yang ngaji itu barangkali
ada kesalahan orang tua kalau anaknya jelas tidak. Nah, ini ada faktor apa? Tapi jelas hadisnya seperti itu. Jadi, lek wonten bocah cilik terus ngaos, adab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini punya pelajaran untuk kita. Paling boten dos pundi bocah-bocah niki para rawuh niki saged kompak ngaji. Di mana nggih? Di Al-Qur'an, tentu saja di rumah atau di tempat pengajian Al-Qur'an. Nah, kita selaku orang yang bergelut di sana, yang ta'alluqnya di sana, mungkin nggih memikirkan terus pripun carane agar TPQ ini bisa menjadi ajang kesenangan anak-anak baca Quran. Karena Pak Mahfud, dan kalau kita berpikir organisasi, berpikir administrasi, kadang-kadang sempat mikir serius. Soalnya kesenjangan penghargaan antara wadah Al-Quran dengan wadah non-Quran itu terlalu jauh. Tidak lagi puluh niku kursus matematika niku rata-rata 80.000 ini paling murah. Ada yang 300.000 satu minggu masuk 300. TPQ sih pancet 15.000 sebelumnya. Double bisa. Dalam bentuk sistemnya ini tugas kita. Di sistem terus bunting, dan ini agar punya daya wibawa yang seimbang. Ini kalau kita pergi ke daerah tertentu ini kalah gagah. Jadi syairilah gagah ini kita perlu mikir. Saya gagai guru les kalian gagai guru Quran niku pun beda. Jadi ngomong sing seringnya melakukan wis beda. Ini saya tidak punya format, tentu jenengan harus berpikir format di kampungnya masing-masing, pripun carane agar ini nanti bisa menjadi gagah. Jadi Quran itu benar-benar terbaca. Nah, terbaca oleh anak-anak kita. Nah, di mana ya bisa di rumah, bisa di mana, yang penting menjadi kebiasaan. Anak-anak sendiri kadoso ngaos niku. Ini kadoso, saya tidak berani memastikan karena saya tidak bisa mewakili hati. Tapi kadoso TPQ rame itu karena orang tuanya nyuruh, bukan dari kesenangan anak ingin ngaji. Nah, beda kalau nyanyi itu, karate nyanyi itu memang anaknya ingin, orang tuanya ya dukung, akhirnya menjadi semangat. Kalau di dunia, di TPQ itu karena orang tua butuh, kemudian didoktrinasi agama itu penting, tapi anak belum ingin. Karena anak belum ingin, Masya Allah, ngurusi roto. Lumayan, Ini jenggriyo ini kan, daripada tak sawang konco-konco ini. Kalau setelah dari dia langsung isaan, kalau sing delik di tangga, delik di tangga, warane kali kudu nih. Isaan, membentuk iklim gini kan perlu mikir di iklim apa yang sekiranya menjadi senang membaca Al-Quran. Ini hikmah yang kemudian juga ada saya pelajari ini untuk kita. Nah, maka yang ada hikmah berikutnya ini bagi kita niki wonten dawuh kathah wonten mriki, tapi ini kategorinya rupanya athar dan ada yang hadis, tetapi yang athar ini barangkali panjenengan yang lebih sering baca. Begini, rumah itu kalau bisa jangan sampai tidak dibacakan Quran. Rumah. Kalau hadisnya mungkin yang panjenengan pahami, ada hadis di sini tertulis nawwiru buyutakum bi dzikrillah waj'alu li buyutikum min sholatikum jazaa wa la tattahiduha qubura kama takhadaha al-yahud wan nasara. Itu hadis nih. Nah, kalau asarnya ada kalimat aksiru tilawatal Quran fi buyutikum. Nah,
Kalau saya ngaji di pondok dulu Tambihul Ghafilin itu sampai hafal kalau kalimatnya sampai ini. Innal baital ladzi yutla fihil Qur'an ittasa bi ahli wa kathara khairu wa hadaratul malaika wa kharajat min husyayatin walakinnal baital ladzi la yutla fihi kitabullah dhaqa bi ahli wa qalla khairu wa hadaratul malaika wa kharajat min husyayatin. Niku ditampil Ghafilin ora hafal kalimatnya kalau ditampil. Kalau yang lain itu mirip-mirip ini. Jadi intinya rumah itu harus dibacakan Quran. Harus dibacakan Quran. Wa annal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an liyattasi'a ala ahli kan sama. Kalau di yana itu ittasa'a niki ahlu. Nah, niku dimaknani kula pun maca maknani pun yang disebut liyattasi'a ala ahli niki oleh Allah diberi hati jembar gak gampang tukaran. Bahwa rumah itu dibacakan Quran dijamin tidak akan bertengkar yang serius. Paling kalau tukaran ono hikmah. Kenapa? Karena tukaran itu saya pernah baca di hikmahnya tukaran itu ada hikmah. Wong lek mari tukaran niku tirose koyo mantenanya. Niku hikmah. Sekali kudu tukaran. Tapi tukaran yang serius yang berbahaya tidak akan terjadi. Nah, namanya keluarganya juga. Nah, terus yang disebut wa katsura khairuhu. Nah, wa katsura lan akeh apa khairuhu niku kula tingali apa katsura khairuhu. Ternyata katsura khairuhu dimaknani barokah rezeki. Barokah rezeki. Nah, jadi barokah rezeki ini katsura khairuhu. Mungkin kalau nanti cerita masalah barokah ini bolak-balik aturaken. Barokah itu ziyadatul khair niku jelas wis pokoke duwe barang sing gare barokah nambah seneng niku namanya barokah. Kalau sering paling contoh HP niku barokah nopo boten ya dilihat. Biar HP-nya elek sawisnya HP ini lancar kerja, komunikasi lancar kan kalau 14 niku namanya HP barokah. Tapi sakwise HP-ne apik, kok namanya juara ya. Konten sing gak jelas, enggak itu kan niku jenenge HP gak. Nek wonten sing ngaten problem mawon. Ini rumah akan menjadi barokah. Nah, kemudian hartanya barokah, keluarganya juga. Lah terus ada yang tidak bisa dilihat. Hadaratul malaika kharajat min husyayatin itu apa? Nanti matur nang guru-guru sepuh. Niki praktek itu sepundi ya. Kanggo niteni omah niku dikerasani malaikat. Terus setane padha lunga. Niku lek niteni itu sepundi? Kok ngalak gak pati duwe akses. Sinyale. Terus ya lek mari teraken gampang. Ngene lho jalan ini tadi berikutnya. Pokok lek di omah iku akeh malaikat masih adoh langgar ndak pirang ada. Lek wae subuh iku kaya ana sing gugah. Kaya ana sing gugah. Puro lekap nang. Misale sing meneh kok duduk malaikat. Walaupun jauh dari musola, kalau malaikatnya ini banyak, gak gampang terima. Akhirnya kalau nemu ngenangan mawon maksud layak di Mekah awak gak tahu terima. Malaikatnya masuk bengi nang baru sampai bengi-bengi subuh tangi. Kan omah kok iso kerinan menate. Iku setane niki angkat misalnya. Lah niteni kata setan di omah niku. Karena apa? Karena memang sudah menjadi ilmu yang kita yakini lah. Antara setan dan malaikat ini tidak pernah bisa jadi akur. Kalau malaikatnya baik, ya setannya ngalih. Setannya ini malaikat ini moro, maka ini Quran yang bisa seperti itu. Maka kita mari praktekkan betul. Kita praktekkan betul. Makanya niki metode kula penting untuk meyakini.
Lah proses yakin ini sih kadang-kadang kita ini perlu latihan. Kadang-kadang ada ngurusi Quran tok lek gak ndonga ya yo. Masih Quran tok lek gak nyambut gawe ya yo. Mosok iso surga niki belum yakin. Nah, ya Mas di omah diwacana Quran lek ngene-ngene. Jadi selalu begitu terus. Bisu gitu. Mila akhirnya setelah kalau mau tolak ngaten kalau buka-buka buku, ini opo carane iso yakin. Paling buatan kalau fotokopi diri Salatul Husain ini dengan berkoraksul mawon kalau usah diwaca mriki. Ini tentang bagaimana sebenarnya konsep yakin niku ingkang penting. Ini monggo digawe oleh mawon ono saksi nih ngaji. Kalau yang di rumah punya buku Risalatul Husain ya nggak usah ambil ini. Paling tidak nanti di sini ada konsep di halaman 85. Niku ada ilmul yakin, ainul yakin, lan haqqul yakin. Ini monggo mangke panjenengan baca-baca di rumah. Hadihi utawi iki ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Iku ibaratun an ulumin jaliyah. Nah, jadi kalau Risalatul Husain ini memaknani ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin ini sangat sederhana. Itu ada footnote. Karena 5 istilah, baik ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, semua wahadihi thalathah madkuratun fil Qur'anil Karim. Jadi semua istilah itu di Quran ada, di bawah itu. Wa qala ta'ala law ta'lamuna ilmal yaqin, surah At-Takatsur. Jadi ilmu yakin ini bahasa Quran. Nah, wa qala ta'ala juga At-Takatsur la taramunnaha 'ainal yaqin. Jadi 'ainal yakin juga bahasa Quran. Hakul yakin juga surah Al-Waqiah, inna hadza lahu haqqul yakin. Berarti ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin semua ditulis di Al-Quran. Maka beliau memaknainya dipancing dengan kalimat begini. Fal yaqinu huwa al-ilmu alladhi la yudakhilu sahibuhu raibun. Gua udah yakin iku al-ilmu alladzi la yudakhilu kana mlebu sahibahu ing wong kang duweni ilmu apa raibul mamam ala mutlaqi undi ngatasi mutlaqi orang iku kebiasaan. Wala yutlaqu fi wasbil haqqi subhanahu li adamil taufiq. Nah, niki. Ilmu yakin niku huwa ya yakin. Wa kadzalika al yakin huwa ya yakin. Wa haqqul yakin huwa al yakin ge sami. Nah, dipancing bahwa yakin itu baik yang ilmu maupun yang ainul maupun yang hakku itu ya ujung-ujungnya yakin sama. Terus fa'allamal yakin ala mujib istilahihim. Akhirnya para ulama itu mau tidak mau harus menjelaskan apa sebenarnya ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Huwa makana, yang disebut dengan ilmu yakin adalah makana bisyartil burhan. Harus ada dalil, harus ada dalil. Jadi ilmu yakin ini kudu wonten dalile. Jadi pengetahuan. Mangke kita bagi gambaran insyaallah langsung jelas. Ainul yakin maka nabi hukmil bayan. Jadi harus ada sing pertelo, sing nampak-nampak niku. Wa haqqul yakin maka binatil ayan, sifat ningali nyoto. Jadi kalau ini dimaknai ngaten. Kalau ilmu yakin ini sekedar ada dalil pengetahuan. Pengetahuan niku namanya ilmu yakin. Ainul yakin niki ketok. Ada bayan, ada wujud kelihatan. Kalau sudah hakul yakin itu sudah ada rasa.
sudah ada rasa. Maka fa'ilmul yakin li arbabil uqul. Maka yang kita punya rasional, punya akal, pasti tahu ilmu yakin. Wa ainul yakin li ashabil ulum. Wa haqqul yakin li ashabil ma'arif. Ahli ma'rifat. Milo kula padosi ndik ya, kula padosi ndik nopo. Niku akhire nemokne contoh-contoh Imam Ghazali niku sae paling contoh. Contoh ini kalau saya ubah sedikit, yang disebut dengan ilmu yakin ini berita. Misalnya menyalipun Pak Anani paling kabar ke kula, Pak Imam boten kemenakan. Wonten napa? Niki wonten jahe istimewa. Unjukan jahe istimewa. Jahe napa Pak niki? Jahe umum. Ini lah jahe merah. Jahe umum Pak Imam. Wah, nggih, kalau tak cerita. Maka saya datang ke sini karena sudah punya ilmu di Kemenak ada jahe ainul yakin. Nah, niku tasih ilmu yakin. Setelah datang di kantornya Pak Panani, ternyata ada betul jahe umum. Kok sakitnya kalau paling subuh. Lah kok ono tenan ngoten iki. Niki asli, niki asli. Niku namanya sudah ainul. Setelah saya minum, khasiatnya, wah, khasiatnya luar biasa, rasanya enak. Niku baru hakul. Ini yang disebut kali Imam Bukhari kali ini kiai wonten jelas. Nah akhirnya yang menarik, refleksinya tidak sama. Orang yang masih ainul yakin dengan orang yang masih ilmu yakin dengan ainul yakin dengan hakul yakin ini punya reaksi yang beda. Ya. Contoh pada saat kalau ditimbali kapan ini, Pak Yon, di Kemenak ini wonten jahe, wah rasanya saya berangkatnya biasa, karena saya hanya tahu konsep. Nah, saya tahu konsep bahwa ini jahe istimewa, kalau biasa bukan kesusu karena belum ada rasa. Saat isi kalau ngerti, nah, oh ternyata ada warnanya, mulai ada ketertarikan. Tapi tidak lagi, oh sih, denger. Nah, setelah saya minum kok enak, dan ini punya implikasi yang luar biasa. Jangankan saya dipanggil lengkap oleh Pak Panani, karena saya sudah tahu rasanya. Pak Imam, jahe umum, belum melayu kalau itu, karena sudah tahu rasanya. Malah kalimatnya gak lengkap, Pak Imam, jahe umum. Loh, ini namanya sudah bisa merasakan. Quran ini juga. Nah, saya ngaji ngaten iki tenan nang niku tenan. Setelah dicoba dan terasa, wah ini menjadi ketagihan. Nah, ini namanya sudah hakul yakin. Ngapunten terakhir nih kalau ada terakhir dengan keterangan sing ngaten-ngaten iki pancen nggih kudu dimakul. Kalau lek Rebo niku nek masjid nggih kula niku macakno iki ya waca-waca sepuh-sepuh ini macam-macam. Terus ini kan Pak ilmu kalam bab pertama. Terus Rebo winginane Pak contoh sing nang wong jamaah awam ini cocok. Imam Ghazali niku kalau wanti-wanti ilmu sir itu ada, ilmu zahir itu ada. Jangan katakan tidak ada. Itu pasti ada. Kata Imam Ghazali. Jadi sampai ditulis mas'alatun kalau dia kali mas'alatun. Sampai begini. Nah, andaikan ilmu sir itu tidak ada, tentu saat Rasulullah ditanya tentang ruh, itu pasti Rasulullah cerita. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Nah, terus pertanyaannya Imam Ghazali untuk maju logika, apakah Rasul tidak menjawab roh itu? Apa Nabi tidak tahu? Yas'alunaka 'anil ruh, kata Allah, firman Allah, qul ruhu min amri rabbi, sampai ulama itu min al-ilm. Ini pertanyaannya, apakah Rasul tidak tahu tentang roh? Kalau Nabi tidak tahu roh, berarti tak tahu dirinya. Kalau tak tahu dirinya, tidak akan tahu bagaimana Tuhannya. Mestinya tahu.
Kenapa kok tidak disampaikan? Ya karena Nabi mengukur perintah Allah, mengukur kemampuan umatnya. Ini sami kali menjenengan kita semua. Kita tentu kalau menjenengan sudah tahu hakul yakin itu. Tapi ini mau kampanye. Nah contoh sing dek ya nih ngaten contoh ini. Nah tidak mungkin anak kecil sobi wal anin sampai dek kamu sih kalau boleh anak-anak sing sekolah jurusan bahasa Arab tak takoni anin ini kok pondok. Karena di sana fa inna sabiyya wal anina. Ya anin itu sebagian maknanya adalah orang yang menginjak remaja, mau tua. Karena anak kecil dan anak remaja tidak mungkin diceritani orang tua tentang nikmatnya jima. Itu contohnya. Mau kampung lah istiqai contoh kan. Coba kampung kemenang kisah. Nah, anak kecil dan orang yang paruh baya yang belum menikah itu diceritain nikmat jima apapun tidak akan paham. Sehingga orang tua menjelaskan, kalau ada orang tanya, jima niku nopo Pak? Jawabe ngene lho enake koyok mangan pentol. Nah, koyok mangan cilok, koyok mangan bakso. Ada mukoyasa. Mukoyasa itu ada pengertian berhias bahwa anak bisa bayangkan enak jima itu koyok mangan bakso. Pertanyaannya, apakah sama bakso dengan jima? Nggih jenengan sing jawab. Ya sama ono bedole. Nah, member ya. Jadi ada yang dianggap bodoh. Lah ini dalam Quran. Apapun kita pidato sepanjang apapun, lek durung dilakoni orang bakal nerimo kasih. Oleh karena itulah mudah-mudahan dengan belajar bareng-bareng dan ada greget untuk bendino mojo